Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Rima Aldi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar, akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan kelima modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Berikut ini kegiatan pada modul 2.1. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak angkatan 11 mulai dengan materi baru yaitu modul 2 yang diawali dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran yang dilakukan masih dengan menggunakan LMS pada PMM dengan alur Merdeka. Merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi yang saya gunakan pada jurnal dwi mingguan modul 2.1 yaitu dengan menggunakan model 5 atau 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard Church dan Marison tahun 2011. Model ini cocok digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Adapun beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi ini yaitu connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda lakukan selama ini? Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada modul ini? Yang pertama, connection. Keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 2.1 diawali dengan pretest pada tanggal 20 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal calon guru penggerak angkatan 11 yang berkaitan dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan Merdeka yang tersedia di LMS. Pendidikan berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak bisa mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program learning community atau komunitas belajar, di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Yang kedua, manfaat. Ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Faktanya banyak ditemukan di kelas selama ini yang mana guru memberikan pembelajaran yang monoton dengan satu metode belajar saja yang dianggap baik dan cocok untuk melayani berbagai karakteristik murid yang berbeda. Ternyata baik bagi guru belum tentu baik dan tepat bagi murid dalam mencapai tujuan belajarnya. Saatnya guru sekarang beranjak dari zona nyamannya untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan jauh lebih menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini,
ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya, yang ternyata berbeda dengan praktik yang saya laksanakan selama ini. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Setiap individu di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap individu di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik, dan guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. 3. Konsep. Konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak adalah konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan lebih saya pelajari kedepannya bagi kebaikan murid saya, antara lain: 1. Berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis berdasarkan pada upaya memahami murid secara utuh. 2. Berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum dan lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk yang memberdaya sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Dan yang keempat adalah penilaian berjenjang. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid dan berkelanjutan. Yang keempat adalah change. Artinya, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, harapan dan keinginan dalam diri untuk melakukan perubahan khususnya di kelas, merombak paradigma yang selama ini ternyata belum tepat, dan berusaha membangun lingkungan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Murid berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, tugas menuntun yang diemban guru akan sangat sejalan. Guru diharapkan senantiasa menjadi penuntun yang akan menumbuhkan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menemukan jati diri, menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dan juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ilmu yang didapatkan dalam modul ini akan menjadi modal utama mengawali langkah dalam mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya pembelajaran diferensiasi di kelas. Kesimpulannya adalah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.